Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Selamat datang kembali dalam sesi kita kali ini, Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini kita mau coba menyelami bersama satu ayat yang luar biasa banget nih dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-57. Ayat ini, wah, penuh pelajaran tentang rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak dulu ya firman-Nya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, kurang lebih, dan kami naungi kamu dengan awan ghamam, dan kami turunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik halal yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Insya Allah nih, beberapa waktu ke depan, kita akan coba gali makna di balik nikmat naungan awan itu, terus juga hidangan super istimewa, mana dan salwa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ke Bani Israel. Kita lihat juga gimana sih kaitan ayat ini sama cerita sebelumnya, hikmahnya apa, dan pastinya apa nih relevansinya buat kehidupan kita sahabat takwa di zaman sekarang. Nah, buat ngobrolin ini, kita bakal ngacu ke penjelasan para ahli tafsir keren kayak Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Hayyan, Imam Ibnu Asyur, dan ulama-ulama lainnya. Oke, kita mulai ya. Ayat 57 ini kan posisinya setelah ayat-ayat sebelumnya yang ceritanya lumayan bikin deg-degan ya. Kayak permintaan Bani Israel mau lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di ayat 55, terus ada petir menyambar. Terus mereka dibangkitkan lagi di ayat 56. Nah, apa ya hubungannya antara kejadian itu sama turunnya berbagai nikmat di ayat 57 ini? Betul sekali. Ini poin yang penting banget yang biasa disebut munasabah atau keterkaitan antar ayat gitu. Para mufasir kayak Imam Ibnu Katsir, terus juga Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasin At-Ta'wil itu ngejelasin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya cara yang indah banget nyusun firman-Nya. Jadi setelah disebutin tuh rentetan ujian, kesalahan, bahkan hukuman buat Bani Israel, ingat kan penyembahan anak sapi di ayat 54? Terus permintaan mereka yang ya kurang pas lah ya buat lihat Allah di ayat 55. Nah, habis itu Allah justru ngingetin lagi soal limpahan nikmatnya yang luar biasa ke nenek moyang mereka. Jadi ayat 57 ini tuh kayak penyebutan sisi nikmat, ni'am, setelah sebelumnya disebut sisi ujian dan akibat buruk, nikam. Ini nunjukin keseimbangan yang sempurna antara keadilan Allah sama kasih sayangnya. Dia nggak cuma nyatat kesalahan, tapi juga nunjukin karunia-Nya yang besar. Oh, jadi semacam keseimbangan gitu ya, antara keadilan sama rahmat. Iya, betul. Nah, ada juga catatan menarik dari Imam Ibnu Asyur di kitab At-Tahrir wa Tanwir soal urutan waktunya nih. Beliau bilang, ada kemungkinan mana sama Salwa itu udah turun sebelum kejadian mereka minta lihat Allah di ayat 55. Tapi, kalau naungan awan atau gamam, itu kemungkinan besar terjadinya setelah peristiwa itu. Yaitu pas Nabi Musa alaihi salam udah mendirikan kemah suci buat ibadah mereka. Jadi urutannya di Quran belum tentu kronologis ya? Dan perhatian Allah, bukan sekedar urutan waktu yang saklek. Ini kata Imam Abu Hayyan di Al-Bahrul Muhit, nunjukin betapa Masya Allah perhatiannya Allah ke Bani Israel pas mereka lagi tersesat di padang gurun Tih itu. Allah siapin semua, coba bayangin. Perlindungan dari panas pakai awan, makanan ada manna dan salwa, minuman keluar dari batu, bahkan ada penerangan malam sama pakaian yang awet secara ajaib. Lengkap banget fasilitas ilahinya. Masya Allah, iya ya, lengkap banget. Nah, kita bahas satu-satu nih nikmatnya. Pertama soal gomam. Apa sih gomam ini sebenarnya? Awan mendung biasa aja gitu? Secara bahasa sih, para ahli tafsir kayak Imam Ibnu Katsir, Asyuti, Al-Jazairi sepakat kalau gomam ya artinya awan atau mendung sahab. Ada riwayat dari Qatadah nyebutnya awan putih gitu, sahab abiyat. Fungsinya jelas banget buat ngelindungin Bani Israel dari panasnya matahari yang nyengat di padang gurun Tih. Kan mereka tersesat 40 tahun di sana. Itu daerah antara Syam sama Mesir kan panasnya minta ampun ya, tandus lagi. Jadi naungan awan ini ya bentuk kasih sayang Allah yang nyata banget. Apalagi mereka sempat ngeluh juga soal cuaca panas di sana. Oke, jadi pelindung dari panas. Tapi ada yang spesial nggak dari awan ini?
Nah, ini dia yang menarik. Ada pandangan dari ulama salaf kayak Mujahid, terus juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu dikutip juga sama Ibnu Katsir dan Asyuyuti. Mereka bilang ini bukan awan biasa, ini jenis gammam khusus yang katanya lebih sejuk, lebih tipis, dan lebih baik dari awan biasa. Bahkan ada yang ngaitin ini sama jenis awan yang nemenin turunnya malaikat kayak pas perang Badar atau awan yang nanti bakal datang di hari kiamat yang disebut di ayat lain di surah Al-Baqarah juga ayat 210. Ini nunjukin betapa istimewanya nikmat naungan ini. Wah, keren ya. Awan khusus. Iya, terus ada juga tambahan dari Imam Abu Hayyan sama Al-Alusi nih soal tradisi di kalangan Bani Israel dulu. Katanya sih orang yang ibadahnya ikhlas 30 tahun tanpa dosa besar itu bakal dinaungi awan khusus. Namanya Ashab Gomam. Nah, bisa jadi nih naungan awan di ayat ini itu berkah buat seluruh kaum gara-gara ada orang-orang soleh kayak gitu di antara mereka. Pelajaran juga ya buat kita, kesolehan satu orang bisa bawa manfaat buat banyak orang. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita pindah ke hidangan spesialnya. Manna dan salwa. Ini sering banget kita dengar namanya. Tapi wujud aslinya gimana sih sebenarnya? Nah, ini emang selalu jadi bagian yang bikin penasaran ya. Kalau kita lihat penjelasan para mufasir di kitab-kitab kayak Tafsir Ibnu Katsir, Zadul Masirnya Ibnu Al-Jauzi, Al-Bahrul Muhitnya Abu Hayyan, dan lainnya, kita bisa dapat gambaran nih soal manna. Wujudnya ini digambarin agak macam-macam, tapi intinya ya makanan manis yang datang dari langit gitu. Ada yang bilang kayak getah manis atau embun gitu yang turun terus nempel di pohon. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, sama Mujahid. Terus, pendapat yang kayaknya paling banyak dipegang nih, ditekanin sama Ibnu Asyur dan mufasir lain kayak Al-Baidawi sama As-Samarkandi, itu namanya turan jabin. Ini semacam zat manis kayak embun beku atau getah kering yang emang ada di beberapa tanaman gurun. Rasanya manis. Ada lagi yang gambarin mirip madu kental atau sirup, itu kata Ikrimah sama Ar-Rabi bin Anas. Qatada malah lebih detail, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, turunnya kayak butiran salju. Ada lagi yang gambarin mirip madu kental atau sirup, itu kata Ikrimah sama Ar-Rabi bin Anas. Qatadah malah lebih detail. Ada juga sih deskripsi lain kayak roti tipis kata Wahab bin Munabbih, atau jahe kata Asudi, tapi ini kayaknya kurang populer. Tapi ada juga pandangan yang lebih luas maknanya. Az-Zajjaj yang dikutip Abu Hayyan bilang kalau mana itu bisa berarti semua karunia yang Allah kasih ke mereka di padang tih itu dengan gampang tanpa perlu susah payah nanam atau kerja keras. Menarik tuh. Jadi, mana itu bisa jadi bukan cuma satu jenis makanan aja ya? Bisa jadi rezeki mudah lainnya juga gitu. Tepat sekali. Pandangan ini dikuatin sama hadis sohih yang terkenal banget, riwayat Bukhari Muslim. Sering dikutip juga sama ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir dan Abu Hayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kam'ah minal manni wa ma'uha shifa'un lil ain. Artinya, jamur kam'ah itu sejenis truffle atau jamur padang pasir, itu termasuk jenis mana, dan airnya adalah obat untuk mata. Masya Allah. Jamur truffle termasuk mana? Atau truffle itu kan numbuh sendiri aja di padang pasir, nggak ditanam, nggak disiram. Ini contoh rezeki ilahi yang datang tanpa usaha manusia kan? Cara turunnya juga unik katanya. Menurut riwayat Qatadah dan lainnya, manna ini turun tiap hari dari subuh sampai matahari terbit. Mereka disuruh ambil secukupnya aja buat hari itu. Kalau serakah ngambil lebih, sisanya bakal basi atau ada uletnya. Kecuali hari Jumat, nah itu boleh ambil buat 2 hari, soalnya hari Sabtu kan hari Sabat, mereka dilarang kerja cari makan. Oke, paham soal mana. Sekarang salwanya gimana? Nah kalau salwa, ini mayoritas ulama tafsir sepakat kalau ini sejenis burung. Identifikasinya mengerucut ke burung puyuh ya, asumani bahasa Arabnya, atau burung sejenis itulah yang kecil dan gemuk. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, Qatadah, dan lain-lain. Qatadah nambahin warnanya agak kemerahan. Kalau Wahab bin Munabbih gambarnya gemuk kayak burung merpati. Gimana datangnya? Diceritain kalau angin dari selatan itu niup rombongan burung ini banyak banget, sampai mendarat bergerombol di dekat tenda-tenda mereka. Saking banyaknya, gampang banget ditangkap. Tinggal pilih aja yang paling gemuk. Wah, tinggal ambil aja ya. Iya, bahkan ada riwayat unik yang disebut Abu Hayyan, katanya burung ini datang udah mateng atau terpanggang. Allahu Akbar. Mudah banget kan?
Perlu dicatat juga sih ada pendapat yang lemah banget disebutin sama Ibnu Al-Jauzi, Abu Hayyan, Al-Alusi. Kalau salwa itu artinya madu dalam bahasa suku Kinana. Tapi ya ini ditolak sama mayoritas ulama yang tetap bilang salwa itu burung. Subhanallah ya, mana sama salwa, bener-bener makanan dari langit ini mah. Terus ayatnya lanjut nih. Kulu min thayyibati ma rozaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Apa maksud perintah makanlah di sini? Wajib gitu. Perintah kulu atau makanlah di sini, kata Abu Hayyan dan Al-Baidawi, itu sebenarnya nyiratin ada ucapan sebelumnya. Terus kami bilang, makan gih kalian. Gitu kira-kira. Nah, secara hukum, ini bukan perintah wajib, wujub, tapi lebih ke perintah izin dan boleh, ibahah. Artinya, ya Allah mempersilahkan, silakan dinikmati hidangan ini. Terus kata toyibat nih, bentuk jamak dari toyib, di frasa ini maknanya bagus banget, ada 2 lapis. Pertama, ya artinya makanan yang halal secara syariat. Ini kata Al-Wahidi sama As-Samarkandi. Kedua, artinya juga makanan yang lezat, enak, berkualitas, yang disukai jiwa. Ini dijelasin sama Abu Hayyan dan Al-Alusi. Jadi halal sekaligus enak gitu ya? Betul, jadi toyibat di sini itu mencakup halal sekaligus lezat dan baik. Ini nekenin kalau rezeki dari Allah buat mereka waktu itu bukan cuma sekedar halal, tapi kualitasnya premium banget, nikmat, dapatnya gampang lagi. Imam As-Sa'di malah bilang mungkin kualitasnya ngalahin makanan mewah orang kota zaman itu. Nah, ini sekaligus jadi pengingat abadi buat kita semua nih, sahabat takwa, buat selalu cari dan makan yang halalan toyiban. Halal lagi baik. Ada satu pelajaran fik menarik juga yang diambil sebagian ulama dari sini, disebutin Abu Hayyan sama Al-Alusi, yaitu sekedar naruh makanan di depan orang lain itu belum cukup sebagai izin buat dia makan loh. Perlu ada izin lisan atau isyarat yang jelas dari yang punya. Ini nunjukin adab ya, kehati-hatian dalam muamalah. Oh iya, penting tuh adabnya. Nah, kita sampai di bagian akhir ayat nih. Wa ma zalamuna, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Gimana nih kita mahamin bagian ini? Kok bisa perbuatan mereka malah jadi zolim ke diri sendiri? Ini penutup ayat yang dalam banget maknanya. Para mufasir kayak Ibnu Katsir, Al-Jazairi, Abu Hayyan, Ibn Ashur ngejelasin gini. Semua bentuk pembangkangan, kufur nikmat, keluhan, dosa-dosa yang dilakuin Bani Israel mulai dari nyembah anak sapi, nantang pengen lihat Allah, nolak perintah jihad masuk Palestina, sampai nanti mereka bakal ngeluhin manna salwa ini di ayat 61. Semua itu sama sekali nggak ngurangin keagungan Allah, nggak ngerugin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Itu maksudnya wa ma zalamuna. Mereka nggak zolim ke kami. Allah kan maha tinggi, maha kaya, maha sempurna, nggak butuh ketaatan kita, dan nggak keganggu sama maksiat kita. Oke, jadi dosa kita nggak ngefek ke Allah ya. Terus gimana maksudnya zalim ke diri sendiri? Nah, sebaliknya, dampak buruk dari semua kezoliman dan pelanggaran itu justru balik ke diri mereka sendiri. Itu makna walakinu kanu anfusahum yazlimun. Tapi merekalah yang terus-terusan zalim ke diri mereka sendiri. Bentuk zolim ke diri sendiri ini macam-macam. Pertama, kena hukuman di dunia. Contoh paling jelas ya, hukuman kesasar di Padang Tih 40 tahun gara-gara ngebangkang. Itu kata Al-Jazairi. Kedua, nikmatnya hilang. Misalnya mana yang disimpan kebanyakan jadi basi. Terus keluhan mereka nanti soal mana salwa jadi sebab nikmat itu dicabut. Bahkan ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikutip As-Samarkandi, Rasulullah SAW bilang kalau bukan karena Bani Israel makanan gak bakal basi dan daging gak bakal busuk. Wah, ini nunjukin dampak perbuatan mereka luar biasa ya. Ketiga, ngundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling fatal tentunya. Dosa dan kufur nikmat itu ngundang amarah Allah. Terus ada beberapa sisi gaya bahasa atau balagoh yang halus tapi maknanya kuat banget di bagian akhir ini yang disorot sama para ahli kayak Abu Hayyan, Ibn Ashur, sama Al-Alusi. Pertama, perhatiin pergantian kata ganti. Di awal ayat kan Allah ngomong langsung ke mereka ya, alaikum, anzalna alaikum, razaqnakum ke kalian. Tapi pas nyebut kezoliman mereka, kata gantinya jadi orang ketiga, kanu, hum, mereka. Kayak Allah agak berpaling gitu pas nyebut perbuatan buruk mereka, nunjukin ketidaksenangan. Oh iya ya, ada perubahan ya? Betul. Terus struktur ma walakin, bukan, tetapi. Ini efektif banget buat negesin kontras, nolak kemungkinan ngerugin Allah, dan netapin kalau kerugian itu cuma nimpa diri mereka. Terus penggunaan frasa
kanu yazlimun, pakai kana plus kata kerja bentuk sedang akan datang yazlimun. Ini kata Al-Alusi dan disarikan juga dari kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal, nunjukin kalau zalimnya itu bukan cuma sekali, tapi udah jadi kebiasaan mereka diulang-ulang terus. Dan terakhir, objek anfusahum, diri mereka sendiri, ditaruh sebelum kata kerja yazlimun, mereka menzolimi. Nah, dalam ilmu balagoh, ini namanya ngasih makna pengkhususan atau qasr. Artinya, dampak zolim itu hanya dan khusus nimpa diri mereka sendiri. Nggak ada efeknya sama sekali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dalam banget ya makna tiap kata dan susunan kalimat di Al-Quran. Oke deh, kita udah kupas lumayan detail nih makna ayatnya. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya nih. Sahabat Taqwa, kira-kira pelajaran apa sih yang paling penting dan relevan banget bisa kita ambil dari ayat 57 surah Al-Baqarah ini buat kehidupan kita sehari-hari? Tentu, ayat ini kayak lautan hikmah ya, nggak ada habisnya. Tapi beberapa pelajaran penting yang bisa kita renungin dan coba amalin nih. Pertama, mensyukuri nikmat Allah yang sering terlupakan. Ayat ini kayak sentilan lembut buat kita biar sadar betapa banyak nikmat Allah yang kita terima gitu aja, seringnya tanpa kita sadari atau usaha khusus. Ya mirip-mirip lah kayak naungan awan sama mana salwa buat Bani Israel. Coba deh kita berhenti sejenak sahabat Taqwa, nikmat sehat bisa bangun pagi, nikmat aman di negara kita, nikmat keluarga yang sayang, nikmat bisa ibadah tenang, bahkan sesimpel nikmat bisa napas lega tanpa alat bantu. Bukannya itu semua mana dan salwa versi modern yang wajib kita syukuri tiap saat? Ingat kan ayat sebelumnya, ayat 56, ditutup pakai wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi syukur itu kuncinya. Yuk latih lisan sama hati buat selalu alhamdulillah. Bener banget, sering lupa kita sama nikmat-nikmat kecil itu ya. Iya kan? Kedua, prioritaskan yang halal dan baik, toyib. Perintah kulu min toyibid ini jadi fondasi gaya hidup muslim. Mana salwa itu contoh rezeki paling top kualitasnya waktu itu. Kita juga diperintah cari yang toyib bukan cuma halal zatnya, tapi juga baik cara dapatnya dan baik buat diri kita. Panduan praktis dari kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal. Yuk evaluasi lagi apa yang kita makan, dari mana sumber duit kita, jauhi yang syubhat apalagi haram, pastiin yang masuk ke badan kita dan keluarga itu rezeki berkah. Ketiga, waspadai akibat kufur nikmat dan maksiat. Kisah Bani Israel ini cermin gede ibrah buat kita. Keluhan mereka, pembangkangan, rasa nggak puas sama nikmat Allah yang melimpah, malah berujung hilangnya nikmat itu dan datangnya susah buat diri mereka sendiri. Ini hukum Allah yang berlaku umum. Kufur nikmat sama maksiat itu kayak bumerang. Ujung-ujungnya bakal nyakitin diri sendiri, entah di dunia, hilang berkah, kena musibah, atau di akhirat nanti. Keempat, yakini luasnya rahmat dan kesabaran Allah. Di sisi lain, meskipun Bani Israel ini ulang kali bikin kesalahan fatal, Allah tetap aja ngasih mereka rahmat dan fasilitas luar biasa di padang gurun. Ini nunjukin betapa agungnya sifat Ar-Rahman, Rahim, sama Halim, Maha Penyantun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Al-Quran Tadabbur wa Amal, segede apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia Maha Pengampun, tawwab buat yang mau balik dan tobat sungguh-sungguh. Pintu ampunannya selalu kebuka. Alhamdulillah ya, Allah Maha Sabar dan Pengampun. Banget. Dan kelima, latih sifat qanaah, merasa cukup dan hindari mengeluh. Kita tahu kan dari ayat 61 nanti, Bani Israel malah bosen sama manna salwa, makanan terbaik dari langit. Malah minta makanan hasil bumi yang kualitasnya di bawah itu. Ini pelajaran berharga banget soal pentingnya qanaah, yaitu ngerasa cukup dan ridho sama apa yang Allah kasih. Hindari sikap suka ngeluh, selalu ngerasa kurang, nuntut berlebihan, syukuri apa yang ada sambil tetap ikhtiar tentunya. Dan tadi itu, soal hadis jamur kam'ah atau truffle yang termasuk mana, terus airnya bisa jadi obat mata. Ini benar-benar bikin takjub ya. Kayak nunjukin kalau keberkahan mana dalam arti luas rezeki yang datang gampang itu jejaknya masih bisa kita temuin dan rasain manfaatnya sampai sekarang. Gede banget kuasa Allah. Iya betul sekali. Itu bukti nyata ya. Jadi, kalau disimpulin singkat nih sahabat Taqwa, ayat 57 surah Al-Baqarah ini ngajak kita mikirin dua hal utama. Pertama, betapa nggak terbatasnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering datang dalam bentuk yang nggak kita duga dan tanpa kita minta, kayak awan, manna, salwa.
Kedua, betapa bahayanya kalau kita nggak syukurin nikmat itu atau malah maksiat. Soalnya dampaknya pasti balik ngerugiin diri sendiri. Pelajaran kuncinya ya syukur, makan yang halal dan toyib, sama sadar konsekuensi perbuatan kita. Tepat. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat kita bawa pulang, sahabat takwa, mana sama salwa itu kan rezeki gratisan tanpa usaha di tengah ganasnya padang tih. Nah, di tengah padang tih kehidupan modern kita yang penuh saingan, sibuk, banyak tantangan ini, coba deh kita kenali. Rezeki apa aja sih yang datang seolah tanpa usaha dari Allah, tapi sering banget kita lupa syukurin? Mungkin nikmat sehat yang bikin kita bisa bangun pagi ini. Mungkin waktu luang beberapa menit yang bisa kita isi zikir. Mungkin rasa tenang sesaat di tengah riuhnya dunia. Atau sesederhana nikmat bisa narik dan buang napas tanpa susah hari ini. Pertanyaan penting buat direnungkan nih. Rezeki tanpa usaha mana yang paling sering kita lupakan syukurnya? Masya Allah, pertanyaan yang bagus banget buat refleksi kita. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini, sahabat takwa. Semoga obrolan ini ada manfaatnya, nambah ilmu kita soal Al-Quran, dan yang paling penting, semoga bisa nambah getaran takwa di hati kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.